Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 perkembangan tumbuhan akan mereview jurnal yang berjudul Embryology in Trituria submersa Family Dactylaceae, a relationship between embryo, endosperm, and perisperm diverging flowering plants. Di sini saya akan menjelaskan apa itu famili Dactylaceae. Famili Dactylaceae merupakan famili tumbuhan berbunga, lebih tepatnya tumbuhan lili air. Famili ini memiliki kelamin tunggal yang kecil, namun tidak memiliki perhiasan bunga atau bentuk peralihan protobunga. Nah, famili Dactylaceae ini terdapat ordo yang bernama Nymphaeales. Pada Dactylaceae, gametofit betina akan mencocokkan dengan 4 jenis nukleus, di mana 4 ini adalah 4 sel berjenis tuvar atau Schisandra yang ditemukan pada semua jenis tumbuhan lili air. Pengembangan bibi operkulat dengan diploid, endosperm minimal, dan perisperm substansial yang dasarnya juga mirip dengan bunga lili air. Sediaan induk dari benih dimulai sebelum pembuahan, kecuali untuk pola temporal setelah pembuahan sediaan induk untuk biji yang ditemukan pada Angiospermae yang lain. Interaksi fungsional antara 3 jaringan yang hadir dalam biji, diantaranya yang pertama yaitu perisperm dari induk yang dikembangkan, di mana nukleus sebagai jaringan penyimpanan benih. Yang kedua adalah embrio yang jarang ditemukan pada Dactylaceae, dan yang ketiga ada endosperm parental diploid. Pada reproduksi Angiospermae, fase umum pembentukannya terletak pada pematangan biji atau dormansi dan perkecambahan biji yang keseluruhannya terdapat pada studi Dactylaceae. Trituria merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki biji perisperm, di mana pada jurnal ini akan membahas perkembangan embrio Trituria submersa dari fertilisasi waktu dormansi dari bibit hingga berkecambah. Peran fungsional endosperm diploid akan tetap berlangsung selama germinasi dan akan muncul bibit. Dalam jurnal ini juga akan membahas kemungkinan transisi perkembangan evolusioner yang terjadi secara literatik antara endosperm yang dibentuk secara seksual dan perisperm genetik induk yang berhubungan dengan awal diversifikasi pola embrio pada tanaman berbunga. Untuk metodenya akan dibahas oleh Kak Anissa dan dilanjutkan oleh Kak Nurul Komariah. Pada material dan metode, yang pertama adalah perkembangan embrio. Biji Trituria submersa dikembangkan selama musim panas pada tahun 2010. Materi yang dikumpulkan dipelajari dari 2 fase perkembangan. Yang pertama yaitu dari pemupukan hingga pematangan benih, dan dari pematangan benih melalui perkecambahan biji serta pembentukan bibit. Pada tahap pertama, bunga dan benih yang berkembang diperbaiki selama 24 jam dengan buffer pipes yang telah dimodifikasi sesuai dengan pH-nya, yaitu 6,8 dan 4% glutaraldehyde. Selanjutnya, benih ditanam di dalam air pada suhu 12 derajat Celcius dan dikumpulkan pada interval mingguan selama 9 minggu. Kemudian diperbaiki dalam 4% acrolein selama 24 jam. Seluruh bahan dibilas sebentar dengan buffer pipes yang telah dimodifikasi. Setelah itu didehidrasi melalui etanol bertingkat dan disimpan dalam etanol sebesar 70%. Yang kedua yaitu mikroskop cahaya. Sampel yang telah didehidrasi melalui etanol bertingkat disematkan dan disaring dengan glikol metakrilat.
Bahan yang ditanam secara serial dibagi menjadi 3 sampai 5 mm dalam pita tebal dan diletakkan ke slide. Bagian serial diwarnai dengan asam periodik atau periodik acid Schiff atau PAS. Ini digunakan untuk mendeteksi seluruh karbohidrat termasuk biji-bijian pati, dan 1% ABB atau anilin blue black dalam 7% asam asetat untuk mendeteksi protein. Atau dapat pula digunakan 0,1% aqueous toluidin blue yang digunakan sebagai pewarna yang tidak spesifik atau terkadang sebagai counterstain setelah PAS. Yang ketiga adalah mikroskop cahaya. Sebuah mikroskop Zeiss Axio Imager Z2 yang dilengkapi dengan sebuah kamera mikroskop digital yang digunakan untuk bidang medan yang terang dan perbedaan diferensial salinan dan pencitraan digital. Yang terakhir ada analisis karakter, yaitu evolusi karakter dapat dianalisis dengan menggunakan Maclad 4,03. Terminal taxa dalam basal Angiospermae merupakan famili monofiletik oleh Angiospermae phylogenetic group. Penempatan untuk garis utama keturunan didasarkan pada Stephens tahun 2001. Status karakter ditentukan dari laporan embriologis utama. Setiap sifat diberi kode agar dapat diketahui apabila pada penggambaran sifat ini sangat konsisten dalam teks dan gambar, yaitu di mana variasi untuk sifat ditentukan dari nenek moyang setelah dipetakan dalam filogen. Baik, selanjutnya saya akan menjabarkan mengenai hasil dan pembahasan dari jurnal ini. Yang pertama mengenai hasil dari pengamatan perkembangan embrio dan endosperma selama pematangan biji atau dormansi. Juga pada mulanya ini tidak langsung membelah setelah fertilisasi gonitosit betina. Lalu sel endosperma primarinya kemudian melakukan pembelahan sel yang nanti akan menghasilkan endosperma multiselular seperti pada gambar berikut. Nah, dimulai dari pembelahan pertama zigot, pembelahannya ini secara melintang atau transverse. Jadi dari sini. Nah, pembelahannya ini tegak lurus ke bagian mikrofil kalaza di bagian tengah biji, sehingga pembelahannya membentuk 2 sel proembrio. Yang pertama yang atas ini yang berwarna merah namanya sel basal, yang bawah sendiri sel terminal. Nah, sel basal dari 2 sel proembrio ini yang berwarna merah ini yaitu tidak melakukan pembelahan lagi. Setelah pembelahan pertama ini, yang atas ini sel basal hanya melakukan 1 kali pembelahan saja, dan untuk selanjutnya dia akan tetap menjadi 1 lapisan sel. Lalu melalui serangkaian pembelahan selanjutnya, sel yang bawah ini yang abu-abu kemudian melakukan pembelahan secara melintang lagi secara transversal sehingga membentuk 2 sel linear, yaitu ini yang kuning sama yang hijau. Nah, yang kuning ini kita sebut sebagai sel subapikal. Kemudian yang paling bawah ini sel yang paling apikal. Nah, sel yang subapikal sama yang paling apikal ini nanti yang akan menjadi bibit embrio yang sebenarnya. Baik. Nah, selanjutnya pembelahan selanjutnya ini dilakukan oleh sel yang paling subapikal yang berwarna hijau. Dia membelah secara longitudinal sehingga membentuk 4 sel. Kemudian pembelahan terus berlanjut sehingga sel bagian yang paling apikal ini membentuk struktur globular dengan protoderm yang jelas. Ini protodermnya.
Nah, setelah terbentuk globular seperti ini, baru sel apical ini mulai melakukan pembelahan selanjutnya ya. Dia membelah secara longitudinal sehingga membelah dirinya menjadi 2 sel. Setelah itu, setelah sel apical ini membelah menjadi 2 secara longitudinal, dia tidak langsung meneruskan pembelahannya. Pembelahan selanjutnya ini dilakukan oleh sel yang paling apikal lagi. Jadi yang paling bawah ini yang hijau melakukan pembelahan hingga dia membentuk sampai sekitar 20 sel. Baru setelah itu sel yang apikal ini melanjutkan pembelahannya secara transversal. Pembelahan ini akan terus-menerus terjadi ya sampai dia membentuk seperti ini. Jadi ini pada titik ini embrio ini sudah menginisiasikan 2 primordial kotilodon ya. Ini pada bagian pojok sendiri. Ini sama ini ya. Ada tanda bintangnya. Nah, pada saat kematangan biji atau dormansi, embrio ini relatif kecil. Jadi embrionya ini, si Trituria ya khususnya, dia berukuran relatif kecil dan dia dikotil. Dan secara histologisnya, dia memiliki 1 set protoderm dan sel sentral yang belum berdiferensiasi menjadi meristem tanah dan prokambium. Endosperma ini dia mencapai ketebalan maksimum 3 hingga 4 lapisan sel, sedangkan embrionya ini menjadi globular dan mulai tampak menghancurkan sel-sel endosperma yang mengelilingi. Jadi sel-sel endosperma yang kemudian berkembang ini menjadi beberapa lapisan, pada akhirnya nanti dia akan dirusak. Sehingga sampai akhirnya sel endosperma yang tersisa ini hanya 1 lapisan sel endosperma. Kemudian yang kedua, hasil mengenai pengamatan penyimpanan nutrisi dalam nukleus dan diferensiasi. Pertama, ini khususnya pada tanaman Trituria submersa. Pada Trituria submersa, beberapa butir pati ini ya dapat dilihat ya dalam endosperma selama embriogenesis awal dan kemudian pada suspensor dan protoderm embrio. Nah, ini kita bisa lihat butiran-butirannya. Namun, pada saat kematangan biji atau dormansi, baik endosperma dan embrio, dia sama sekali tidak mengandung pati. Dan butiran yang berwarna gelap ini dia diduga merupakan protein. Nah, bagaimana dengan pati dan protein yang sebenarnya? Keduanya ini justru sebenarnya mulai menumpuk di nukleus ovum, ya, di bagian nukleus ini. Jauh sebelum gametosit betina matang dan terus menumpuk ya, melalui fertilisasi dan hingga juga kematangan benih. Ada 3 zona fungsional jaringan nuklear yang bisa dibedakan. Zona nukleus yang bisa kita lihat di sini ya. Itu ada zona paling atas sementara yang menutupi gametosit betina, zona menengah sementara yang terletak tepat di bawah gametosit betina, ya. Ini. Kemudian ada zona yang paling bawah yang meliputi sisa nukleus hingga kalaza. Kita bahas satu-satu dari 3 zona tersebut. Nah, sebelumnya kita dapat melihat pada gambar ini merupakan struktur ya. Ada upper, ada upper, kemudian N. Jadi ini endosperma, kemudian ini upper perisperm, perispermatas, ini perisperm bawah atau lower perisperm. Nah, kemudian ini seed cut. Pertama, zona yang paling atas. Zona yang paling atas ini merupakan
zona yang memiliki satu atau dua lapisan sel tebal. Ya. Dia ini tanpa mati selama proses pematangan benih. Setelah pembuahan, ini adalah zona pertama yang dihancurkan selama pertumbuhan embrio dan endosperma. Ini yang paling dekat ya, yang paling dekat dengan gonitosit, yang paling dekat dengan embrio. Kemudian zona menengah transien atau perisperma atas ini, ya, dia ini merupakan zona yang terdiri dari 3-4 lapisan sel tebal, dan zona ini menumpuk butiran pati sebelum pembuahan dan juga selama embriogenesis awal. Setelah pembuahan, zona ini dengan cepat kehilangan protein. Kehilangan ini diduga bahwasanya protein ini dimobilisasi ke dalam endosperma dan embrio. Namun, bagian ini dia tetap diisi dengan butiran pati yang sangat kecil. Namun pada akhirnya dia juga menghilang. Alasannya diduga bahwasanya butiran pati ini juga dimobilisasi ke dalam endosperma dan embrio selama embriogenesis. Kemudian zona yang paling bawah, ya, zona yang paling bawah ini lower participant. Ini adalah zona terbesar dan zona nukleus yang paling khas. Zona ini menumpuk butiran pati dan beberapa kelompok sel yang akhirnya menjadi multinukleat. Berbeda dengan zona menengah, zona paling bawah dari nukleus ini berwarna gelap. Kenapa? Karena dia di sini ada banyak keberadaan protein selama perkembangan hingga pematangan biji. Meskipun tidak ditemukan adanya involusi atau butir aileron seperti yang ditemukan pada endosperma. Nah, pada saat benih matang, sebagian besar cadangan karbohidrat dan protein pada tanaman Trichuria submersa dia itu disimpan dalam jaringan nuclear seperti pada Nephalus lainnya. Jaringan penyimpanan utama ini secara tradisional disebut dengan perisperma. Dia ini merupakan volume biji yang paling banyak pada Trichuria submersa. Kemudian selanjutnya, hasil pengamatan mengenai perkembangan embrio dan interaksi antara endosperma dan perisperma selama proses perkembangan. Selama 2 minggu pertama, setelah benih Trichuria submersa ini ditempatkan dalam air untuk berkecambah, pada pengamatannya tidak ada perubahan yang mencolok yang diamati pada embrio, endosperma, dan perispermanya. Baru setelah 2 minggu, sel-sel embrio dan terutama kotiledon primordialnya dia mulai berkembang. Segera setelah minggu ketiga, ekspansi embrio dan kotiledon menghasilkan penghilangan suspensor dan perpindahan operkulum dari mantel biji. Perpanjangan kedua kotiledon ini berfungsi untuk mendorong embrio atau batang akar pertama keluar dari mantel biji. Nah, ketika embrio muncul, sifat keluar maksudnya sifat bipolarnya ini dia semakin jelas. Sementara perkembangan asimetris dari planet di pangkal kotiledon dia menirukan embrio menjauh dari sumbu longitudinalnya. Nah, pada gambar ini kita lihat setelah sepenuhnya keluar dari biji, jadi embrionya keluar ya, memanjang dan keluar, namun tidak kotiledonnya, jadi kotiledonnya itu masih tertanam di dalam sini. Embrio ini memanjang di sudut kanan ke sumbu longitudinal biji sebagai daun atau kotiledonari pertama. Nah, pangkal kotiledonnya dia ini membentuk selaput kotiledon. Selanjutnya, nah, ketika embrio dan kotiledon ini berkembang ya, kotiledon ini nanti menghancurkan jaringan endosperma di sekitarnya, kecuali satu lapisan. Ya. Jadi tidak semua jaringan endospermanya ini
dihancurkan. Jadi akan tersisa satu lapisan sel endosperma yang akan bertahan sampai 65 hari setelah disemai. Nah, meskipun kotiledon pada dasarnya bersatu, kucing mereka ini bebas dan tetap berhubungan erat dengan endosperma selama proses perketambahan. Nah, unsur karbohidrat ini diasumsikan ditransfer oleh lapisan endosperma ke embrio melalui ujung kotiledonnya. Jadi endosperma ini nanti berperan sebagai jaringan transfer dan embrio tidak pernah bersentuhan langsung dengan perisperma. Artinya embrio yang ingin mendapatkan makanan dari perispermanya, jadi itu melalui jaringan endosperma. Endosperma ini sebagai jaringan transfer yang mengantarkan makanan yang melalui bantuan kotiledon. Nah, selama fase terakhir perketambahan biji, embrio yang menjang mengembangkan daun apikotiledon dari pertama dan cadangan pati akhirnya menjadi kurang padat di bagian perifer perisperma daripada di pusat. Hal itu merupakan hasilnya. Sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Pembahasan dari jurnal Trituria Submersa ini. Pertama, pembahasan mengenai perkembangan embrio pada Trituria dan garis keturunan angiospermae lainnya. Nah, sebelumnya dapat kita lihat filogeninya. Ini merupakan filogeni hubungan kekeluargaan antara Nymphaceae, Hydrothelaceae, dan yang lainnya ini. Pada Trituria submersa, pengembangan dan perluasan embrio sebelum dormansi ini terbatas. Pada dasarnya, mirip dengan apa yang telah dilaporkan oleh semua Hydrothelaceae dan air lainnya yang diteliti hingga saat ini. Pada Trituria submersa, dan kemungkinan juga pada spesies Hydrothelaceae yang lainnya, protoderm ini merupakan bagian sel yang pertama kali berdiferensiasi pada saat awal perkembangan embrio. Tetapi pada saat pematangan biji atau dormansi, sel-sel subdermal ini tidak terdiferensiasi secara jelas dan akhirnya menjadi prokambial dan sel-sel meristem. Kotiledon yang dilaporkan untuk pertama kali diinisiasi sebelum permulaan pematangan biji atau dormansi di Trituria, ternyata dia tidak berkembang. Dibandingkan dengan Trituria, embrio Nymphaceae dan Cambobaceae ini biasanya berkembang lebih lanjut melalui proses sistogenetik inisiasi tugas sistem jaringan meristematik primer, protodom, meristem tanah, dan prokambium. Dan ia dilakukan sebelum permulaan dormansi atau pematangan biji. Ada banyak literatur yang luas yang memperdebatkan jumlah kotiledon, yaitu 1 atau 2, yang terinisiasi dalam embrio anggota Nymphales. Sedangkan penelitian pada jurnal ini itu menunjukkan bahwa 2 primordial kotiledon ini sudah diinisiasi di Trituria submersa dan bahwa juga kotiledon tersebut disatukan dengan sifat bawaan mereka saat berkembang. Nah, embrio yang relatif kecil pada saat pematangan biji atau dormansi, seperti yang ditemukan di Trituria dan Nymphales lainnya, juga umum terjadi pada garis keturunan awal tanaman berbunga lainnya, termasuk Amborella dan anggota Astrosclepiales. Jenis-jenis embrio yang kecil dan relatif tidak terdiferensiasi ini membutuhkan kuantitas pertumbuhan dan perkembangan tambahan yang signifikan sebelum berkembang, dan dengan demikian berhubungan juga dengan keterlambatan munculnya bibit. Disebutkan, embrio kecil yang kurang berkembang tanpa mewakili kondisi leluhur dalam tanaman berbunga, dan pengejalan untuk jantai ini jarang terjadi di antara garis keturunan angiosperma di vergen awal, yang hanya dilaporkan pada 3 spesies Nymphaea.
Perbedaan utama dalam tingkat perkembangan embrio pada saat dormansi benih di antara bunga lili air dan garis keturunan awal lainnya adalah kemungkinan akibat dari perubahan heterokronik dalam waktu awal kematangan benih atau dormansi yang berhubungan terhadap lintasan pertumbuhan dan diferensiasi embrio. Yang kedua, mengenai perkembangan endosperma dan penyimpanan nutrisi di kriteria dan garis keturunan endosperma kuno lainnya. Pada kriteria submersa, embrio seperti yang kita lihat pada hasil tadi, embrio itu dikelilingi oleh endosperma silver kecil dalam biji yang sudah matang, seperti halnya di semua Dactylosaurus dan lili air lainnya yang diteliti hingga saat ini. Namun sebaliknya di Cambobaceae, tanaman Cambobaceae ini perkembangan endosperma ini haloidal. Namun maupun pada Novaceae dan Cambobaceae, perkembangan endosperma awal biasanya terkait dengan diferensiasi domain nucleosa yang seperti tabung yang menembus ke nucleus dan tampaknya berfungsi sebagai histogrem selama embryogenesis. Pada Hidatelacea, sementara ekstensi kolagen hiburan dari endosperma tidak terbentuk, telah diperdebatkan bahwa kebanyakan sel kolagen tunggal atau satu sel lapisan kolagen dari endosperma awal di kriteria itu dinyatakan diduga bersifat hausterial. Pada jurnal ini dinyatakan bahwa kami tidak menemukan bukti di dalam pekerjaan mereka atau kami tentang hausterian endosperma sejati yang menembus ke dalam jaringan perisperma. Lebih lanjut lagi, Ular et al. Pada tahun 2009 menunjukkan bahwa ruang hausterial diamati dalam bahan tetap dan radiasi mikrotomografi sinar X mikrotomografi antara perisperma dan endosperma yang langsung mengelilingi embrio mungkin adalah sisa-sisa sel endosperma hausterial kolagen yang mengalami degenerasi. Dalam sebagian besar bahan kandungan, endosperma yang diteliti pada jurnal ini, endospermanya itu tampak bombastis dan sehat lah, dan tetap juga berhubungan dengan perisperma. Jadi endospermanya seperti yang dijelaskan pada hasil di awal, dia berhubungan langsung dengan perisperma dengan baik. Pada kriteria submersa, penelitian pada jurnal ini dengan jelas menunjukkan bahwa dormansi atau kematangan biji endosperma tidak mengandung pati. Seperti juga pada kasus di seluruh semua Nephilus dan endosperma awal yang berbeda yang diteliti hingga saat ini. Namun dalam semua Nephilus pasti terakumulasi dalam nukleus original yang tidak sepenuhnya dikonsumsi oleh perkembangan endosperma, melainkan berdiferensiasi menjadi perisperma yang mengisi sebagian besar biji yang matang atau dorman. Perkembangan serupa dari perisperma yang mengandung zat pati yang banyak dan endosperma yang kecil juga telah dilaporkan dalam beberapa keluarga angiosperma yang relatif kuno, seperti Viperaceae dan Saururaceae di Viperales. Secara mengejutkan, pada penelitian pada jurnalnya tahun 1900, kemudian 1902 dan 1915, Johnson melaporkan bahwa pada Saururus, Peperonia, dan Viper, endosperma tidak memiliki cadangan dan mengandung aleuron atau biji-bijian protein yang dapat memfasilitasi mobilisasi pati dan perisperma ke embrio. Dia mencatat bahwa satu lapisan endosperma juga bertahan sepanjang perkembangan benih dan perkembangan biji. Seperti halnya pada kriteria submersa, embrio tidak ditemukan dalam kontak langsung dengan perisperma maternal secara genetik. Jadi masih melalui endosperma antara embrio ke perisperma. Kemudian pembahasan yang ketiga mengenai distribusi dan evolusi perisperma pada Nephilus dan garis keturunan angiosperma lainnya. Nutrisi pada biji tanaman yang matang atau dorman dapat disimpan dalam satu atau lebih dari 3 entitas.
Nutrisinya, yang pertama dapat disimpan dalam endosperma, kemudian embrio dan atau perisperma, kemudian jaringan material nukleotik yang berasal dari nukleus. Nah, contoh dari penyediaan makanan pada biji angiosperma ini berlawanan dengan semua kelompok tanaman berbiji lainnya, di mana gametofit betina haploid yang juga sering disebut embrio adalah entitas penyimpan nutrisi utama dalam biji yang dorman. Lama diasumsikan bahwa nenek moyang yang sama dari angiosperma yang masih ada ini membentuk penyimpanan nutrisi yang lengkap dan endosperma yang memberi nutrisi bagi embrio. Analisis evolusi baru-baru ini juga menunjukkan bahwa embrio dari garis keturunan angiosperma purba dia tampak kecil dan juga kurang berkembang. Meskipun dikatakan bahwa bahwasanya peneliti ini ya pada jurnal ini berpendapat bahwa perspektif evolusi menunjukkan bahwa embrio dalam angiosperma turunan itu selalu berkembang dan karenanya tidak dapat terlibat dalam penyimpanan nutrisi yang signifikan dalam biji yang matang. Hebatnya, walaupun pembentukan perisperma yang digabungkan dengan angiosperma yang sangat berkurang dalam garis keturunan angiosperma yang beragam, dan juga sebagaimana yang telah diketahui selama lebih dari seabad, telah ada sedikit analisis tentang asal evolusi perisperma dan pengaruhnya terhadap hubungan fungsional dan peran endosperma tradisional pada tanaman berbunga. Survei para peneliti jurnal ini mengenai literatur embriologis menemukan bahwa anggota dari banyak garis keturunan yang paling kuning dari angiosperma, Nervaceae, Campbellbaceae, Hydrophiliaceae, mungkin juga Trimeniaceae dan Teratophyllaceae, Sauroraceae dan Piperaceae, Pidenoraceae dan Aporaceae membentuk perisperm penyimpanan makanan embrio bersama dengan endosperma yang berukuran kecil. Dalam hal ini dia terdiri dari puluhan sel atau yang berukuran sedang. Pada Nephales, perisperma ini dipasangkan dengan endosperma diploid, sedangkan pada kelompok lain, perisperma dipasangkan dengan endosperma triploid atau bahkan dengan ploid yang lebih tinggi lagi. Nah, menariknya, ketika keberadaan perisperma ditetapkan pada filogeni saat ini dari garis keturunan utama tanaman berbunga, hasil penting yang diperoleh untuk diamati selanjutnya adalah apakah perisperma ini berevolusi beberapa kali selama awal diversifikasi angiosperma, atau apakah kondisi plesiomerfik adalah untuk angiosperma secara keseluruhan. Hanya satu langkah sedikit lagi untuk mengasumsikan bahwa perisperma dan endosperma yang kecil Nephales mewakili keadaan karakter luhur untuk angiosperma. Kemungkinan juga bahwa kehadiran perisperma bersama dengan endosperma kecil dalam biji fakta semacam itu juga mungkin mewakili keadaan transisi primitif dalam angiosperma. Sebagaimana hal ini juga dicatat pertama kali dengan singkat oleh Dale, di mana Dale ini merujuk pada komunikasi pribadi dari David dengan David Hess. Dengan demikian, perilaku pemberian nutrisi embrio oleh perisperma seperti yang ditemukan dalam Nephales akan mendahului evolusi endosperma sebagai jaringan penyimpanan nutrisi utama dalam benih tanaman berbunga. Dengan demikian, endosperma kecil yang dipelajari dari Hydrophiliaceae dan lili air lainnya, dia akan menggambarkan protoendosperma yang belum memperoleh fungsi perolehan, penyimpanan, dan mobilisasi nutrisi. Transisi dalam endosperm dan fungsi perisperm di Nephales. Endosperm pada tanaman berbunga atau perisperm biji matang dapat dilihat sebagai pembawa keluar 4 sel jenis nuvar pada bunga lili air. Tetapi fisiologisnya dipisahkan, di mana akuisisi nutrisi dari sporofit induk, nutrisi akan disimpan sebelum dormansi benih. Memobilisasi nutrisi setelah akuisisi, inisiasi perkecambahan dan transfer nutrisi untuk embrio. Pola ini mencirikan endosperm benih Amborella trichopoda dari anggota Autrobiales. Jika perisperm ialah avomorfi dari Nephales yang menggambarkan hilangnya proses biologis 3
endosperm, di antaranya akuisisi, penyimpanan nutrisi, dan memobilisasi. Transfer nutrisi seharusnya terjadi dalam organisme tunggal. Perisperm dari Trituria dan bunga lili air yang lain, sporofit induk mengambil alih interaksi fisiologis antara sporofit induk dan endosperm ke penyimpanan nutrisi dan alokasi. Perlu dicatat di sini bahwa meskipun fungsi akuisisi, penyimpanan nutrisi, dan mobilisasi nutrisi tidak dilakukan oleh endosperm di Trituria, tetapi endosperm berperan dalam pengembangan benih dan perkecambahan sebagai jaringan transfer nutrisi untuk embrio. Hal ini dapat dilihat dari lama setelah perkecambahan dimulai pada Trituria. Satu lapisan sel endosperm selalu mengelilingi embrio, sehingga embrio tidak berhubungan dengan jaringan diploid perisperm induk. Ketahanan satu lapisan endosperm seperti pada Trituria telah dicatat dalam klades Angiospermae dengan perisperm yang termasuk anggota dari Piperales, beberapa Zingiberales, dan beberapa Caryobelales. Studi ini menunjukkan bahwa pengurangan ekstrim endosperm biji perisperm tidak berarti hilangnya seluruh fungsi endosperm yang layak. Jika tidak, taksa perisperm ialah sugestif dari kendala mental dan fisiologis, sehingga dalam klades angiosperm di mana perisperm telah diakuisisi dalam Nymphaeales, fungsi transfer nutrisi akan menghasilkan sistem biologi benih, di mana jaringan perisperm induk dan endosperm biparental melakukan gabungan menjadi jaringan tunggal. Transisi dalam endosperm dan fungsi perisperm di Nymphaeales dengan asumsi perisperm yang plesimorfik untuk semua angiosperm. Tanaman berbunga kemungkinan besar akan memiliki endosperm diploid dengan transisi berikutnya ke endosperm triploid dalam nenek moyang monokotil, eudikotil, dan magnoliopsid. Jika perisperm induk embrio dengan diploid endosperm ialah kondisi plesimorfik, yaitu untuk tanaman berbunga. Pada famili Dactylaceae dan ordo Nymphaeales mewakili perkiraan benih pertama Angiospermae yang dekat dan dalam transisi dari embrio gametofit betina gymnosperm ke endosperm triploid embrio dari tanaman berbunga. Dengan demikian, endosperm Nymphaeales berperan untuk transfer nutrisi dari jaringan diploid perisperm induk ke embrio. Lalu akuisisi nutrisi dari sporofit induk dan penyimpanan nutrisi dilakukan sebelum dormansi benih. Jadi, kesimpulan dari pembahasan di atas ialah relevansi endosperm dengan adanya perisperm di antara keturunan angiosperm menunjukkan perkembangan dan fisiologis dalam strategi embrio selama fase evolusi tanaman berbunga. Pola karakter juga dicatat di antara keturunan angiosperm. Untuk morfologinya, pengembangan gametofit betina dan pengembangan endosperm menunjukkan awal evolusi tanaman berbunga dengan perkembangan inovasi, homoplasi, dan kombinasi baru dari karakter reproduksi Angiospermae. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.